Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Hutomo Alamsyah Putra Panggabean dengan NIM 221335008 dengan prodi Pendidikan Seni Rupa. Di video kali ini, saya akan membahas aliran seni rupa post-impresionisme. Sebelum ke pembahasan, mari kita lihat intronya dulu. Post-impresionisme merupakan gerakan seni rupa pada tahun 1880-an. Sesuai dengan namanya, gerakan ini merupakan kelanjutan dari impresionisme. Seniman-seniman post-impresionisme pertama-tama mendapat pengaruh dari gerakan impresionisme, namun kemudian menolaknya, kecuali beberapa unsur yang mendasar, seperti penggunaan warna yang cemerlang. Post-impresionisme bukan gaya yang tunggal, melainkan meliputi beberapa kecenderungan gaya. Beberapa post-impresionis seperti Kizan dan Seurat menghidupkan kembali unsur klasikisme. Seniman yang lain misalnya Van Gogh dan Gauguin memasukkan unsur romantikisme dalam gayanya. Dalam post-impresionisme berkembang beberapa gerakan, misalnya divisionisme yang disebut juga neo-impresionisme atau pointillisme, dan simbolisme atau dalam seni lukis disebut sintetisme. Beberapa seniman post-impresionisme yang lain mengembangkan gayanya sendiri secara bebas. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan aliran ini. Yang pertama adalah Georges Seurat yang lahir pada 1859 dan wafat pada 1891. Georges Seurat merupakan tokoh gaya seni lukis yang disebut divisionisme atau neo-impresionisme. Divisionisme mendasarkan gayanya yang pada pencampuran warna secara optik dengan teknik broken color yang telah dirintis oleh Constable dan Delacroix. Gaya ini juga menggunakan goresan pendek-pendek seni lukis impresionisme. Gaya divisionisme atau pointillisme Seurat muncul dari impresionisme yang mempertahankan tema realistik dan warna yang terang. Namun di sini warna disusun secara teratur dalam skema yang formal. Perbandingan warna-warna ditentukan secara pasti untuk mencapai efek campuran warna tertentu secara optik. Goresan kuas juga diatur sebagai titik-titik warna yang seragam. Komposisi lukisan dipersiapkan dengan sketsa-sketsa awal, sedangkan lukisan final dikerjakan secara teliti di studio. Karya Seurat yang berjudul A Sunday Afternoon at the Grande Yatte yang dibuat sekitar tahun 1884 sampai 1886 menunjukkan tema dan warna seni lukis impresionisme. Lukisan ini menggambarkan orang-orang Paris sedang bersenang-senang di sebuah taman di pinggiran kota Paris. Demikian juga goresan kuas pointillis dan campuran warna secara optis berasal dari impresionisme. Namun, figur-figur di sini tampak kokoh dan statis karena komposisi yang bersifat geometrik. Bisa kita lihat pada gambarnya, terdapat banyak sekali figur di sini seperti figur manusia dan beberapa figur hewan, kucing dan anjing. Dan juga terlihat beberapa pohon di belakang dan juga perahu yang sedang berlayar di sungai. Berikutnya ada Paul Cézanne yang lahir pada tahun 1839 sampai 1906. Lukisan Paul Cézanne juga mengutamakan struktur komposisi daripada ekspresi perasaan. Cézanne mengikuti pendekatan Poussin dalam menggambarkan alam dan menjadikan impresionisme lebih kuat dan monumental. Cézanne tidak tertarik pada teknik pewarnaan impresionisme yang mengorbankan kekuatan bentuk. Ia tidak setuju dengan konsep cahaya yang mengaburkan dan melarutkan bentuk-bentuk. Seperti pada karya Monet, Cézanne menggunakan tema dari kenyataan, tetapi ia mengungkapkannya melalui penyederhanaan bentuk secara geometri yang didasarkan pada bentuk konis, bola, dan silinder. Cézanne juga menemukan metode baru untuk menentukan ruang yang disebut color modeling. Dalam metode ini, warna digunakan secara terpisah untuk mewujudkan perspektif, sebagai alternatif untuk perspektif garis dan seni rupa Renaissance. Pemikiran dasarnya ialah penggunaan warna panas dan warna dingin dengan efek timbul tenggelamnya untuk menciptakan sistem ruang secara juxtaposisi. Karya Cézanne misalnya rangkaian lukisan yang berjudul Mont Sainte-Victoire
Melalui lukisan-lukisan ini dapat ditelusuri bagaimana Kizun mengembangkan gayanya. Namun Kizun tidak pernah meninggalkan metode open air dalam melukis pemandangan alam untuk menghasilkan kesan cahaya dan suasana. Tokoh berikutnya yaitu Vincent van Gogh, yang lahir pada 1853 dan wafat pada 1890. Van Gogh juga mendapat pengaruh metode open air dan warna terang impresionisme, tetapi tidak mengikuti impresionisme yang ortodoks. Kebanyakan lukisannya didasarkan pada objek alam, tetapi dengan menekankan perasaan berdasarkan penglihatan batinnya. Karya Van Gogh yang berjudul Starry Night yang dibuat pada tahun 1889 menggambarkan pemandangan sebuah kota di bawah langit malam hari. Gursен kuas tampak meliuk-liuk dan bergulung-gulung dari bagian kanan komposisi, mengisari objek bintang dan bulan sabit. Kesan gerak bergelombang juga tampak pada objek pegunungan. Gerak ritmis pada objek-objek ini yang mendatar diimbangi dengan bentuk pohon cemara yang berdiri tegak di bagian kiri dan menara gereja di bagian tengah komposisi. Pemandangan alam di malam hari ini tidak lagi didasarkan pada pandangan objektif impresionisme, tetapi dengan pandangan mistis. Tokoh berikutnya yaitu Paul Gauguin, yang lahir pada 1848 dan wafat pada 1903. Paul Gauguin mulai melukis sebagai hobi ketika bekerja sebagai pedagang saham di Paris. Ia kemudian meninggalkan dunia bisnis serta keluarganya untuk mengabdikan dirinya di dalam dunia seni rupa. Gauguin merupakan tokoh utama gerakan simbolis dalam seni lukis. Simbolis merupakan gerakan dalam bidang sastra dan seni rupa yang berusaha menemukan tanggapan subjektif tentang dunia dan menolak naturalisme atau impresionisme. Istilah lain untuk gerakan ini adalah sintetisme, yang merupakan sintetis antara pengalaman nyata dan pandangan batin. Gauguin berusaha meninggalkan nilai-nilai material dari abad industri dan kembali pada nilai-nilai yang lebih sederhana, yang didasarkan pada emosi manusia. Ia berpendapat bahwa kompleksitas kehidupan modern telah menyebabkan orang menolak perasaan hanya untuk mengejar nilai-nilai material. Gaya Gauguin masih menggunakan warna terang impresionisme tetapi meninggalkan unsur naturalisme. Lukisan simbolis Gauguin mengandalkan bidang warna datar dan bentuk yang disederhanakan, dengan garis kontur hitam seperti pada kaca patri abad pertengahan. Warna-warnanya juga bukan warna alami. Objek lukisan awal Gauguin adalah petani-petani di Brittany di Prancis Barat. Mereka hidup secara sederhana dan dalam kehidupan sehari-harinya sangat menggantungkan diri pada keyakinan agama. Pada akhir perjalanan hidupnya, Gauguin tinggal di Laut Pasifik Selatan dan melukis kehidupan sederhana orang Tahiti. Ia pindah ke Laut Pasifik Selatan setelah menolak peradaban Eropa. Karya Gauguin yang berjudul Vision After the Sermon yang dibuat pada 1888 menggambarkan wanita-wanita petani di Brittany sedang menyaksikan pemandangan ketika Jacob sedang bergulat dengan malaikat. Warna terang dan sudut pandang yang ditarik ke atas, pengaruh dari seni cetak Jepang, berasal dari seni lukis impresionisme. Warna merah pada bidang tanah berasal pandangan batinnya. Di Tahiti, Gauguin tetap menggunakan ciri-ciri tersebut. Terima kasih sudah menonton video tentang post impresionisme ini. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.